Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Silsilah atau keselamatan. Hari ini saya mau mulai dengan satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah Tuhan melihat kita berdasarkan dari siapa kita berasal atau siapa yang kita percaya? Di zaman sekarang, orang bangga dengan latar belakang mereka, bangga dengan keluarga rohani, bangga dengan keanggotaan sebagai jemaat gereja besar, bangga dengan nama-nama besar. Ada yang berkata, aku anak pendeta. Ada yang berkata, aku dari gereja A. Ada yang berkata, aku sudah lama melayani. Tapi, izinkan saya bertanya dengan jujur, apakah semua itu menjamin keselamatan? Di dunia juga sama. Orang mengejar identitas, status sosial, gelar, jaringan, dan juga koneksi. Tapi ironisnya, hati mereka tetap kosong. Dan ketika kita buka kitab 1 Tawarik pasal 17, pasal 7 maksud saya, kita menemukan daftar nama, silsilah, angka, keluarga. Seolah-olah tidak ada rohani, seolah-olah tidak relevan. Tapi justru disinilah Tuhan sedang berbicara keras kepada gereja hari ini. Pertanyaannya sederhana, apakah kita hidup dari silsilah atau kita hidup dari keselamatan? Sahabat, kita harus mengerti latar belakangnya. Pasal ini ditulis dalam konteks umat Tuhan setelah masa pembuangan. Bangsa Israel baru saja kehilangan segalanya. Mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan wilayah, mereka kehilangan identitas, bahkan mereka melihat masa depan dengan pesimis. Mereka kembali ke tanah yang hancur, tanpa sistem, tanpa kejayaan, tanpa kejelasan siapa mereka sebenarnya. Dalam kondisi seperti itu, satu pertanyaan besar muncul. Apakah kita atau mereka masih umat Tuhan? Nah, disinilah fungsi silsilah. Silsilah bukan sekedar daftar nama. Silsilah adalah alat pemulihan identitas, mengingatkan kembali asal-usul kita. Dengan mencatat nama, suku, jumlah prajurit, penulis kitab Tawarik sedang berkata, kalian adalah umat pilihan Tuhan dan masih umatnya. Namun ada hal yang menarik. Tidak semua suku dicatat dengan detail yang sama. Tidak semua nama muncul. Ada yang hilang, ada yang dipersingkat. Artinya apa? Bahwa bahkan dalam sistem identitas itu ada keterbatasan manusia. Dan lebih dalam lagi, beberapa bagian menekankan jumlah orang gagah perkasa. Ini menunjukkan bahwa ukuran manusia saat itu adalah kekuatan, jumlah, dan garis keturunan. Tapi pertanyaannya, apakah itu ukuran Tuhan? Secara linguistik, teks ini menggunakan pola repetitif atau pengulangan. Di sana dikatakan anak-anak, di sana juga dikatakan keturunan. Berkali-kali ada kata jumlah, orang gagah perkasa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah teknik penekanan. Penulis ingin pembaca, kita semua melihat sesuatu yang lebih dalam. Bahwa manusia cenderung mengukur diri dari luarnya. Namun di tengah daftar itu muncul kisah singkat seperti tragedi Efraim, kehilangan anak-anaknya. Ini seperti retakan dalam struktur yang rapi. Pesannya jelas, silsilah bisa mencatat nama, tapi tidak bisa menjamin hidup. Tujuan penulis bukan hanya mencatat sejarah, tetapi membentuk teologis identitas, bahwa menjadi umat Tuhan bukan sekedar soal terdaftar, tetapi soal relasi dengan Tuhan.
Ini sangat penting, sahabat, karena generasi setelah pembuangan mulai mengandalkan identitas lahiriah, dan penulis sedang mengoreksi itu secara halus tetapi tajam. Sahabat, dari sini kita belajar 3 kebenaran besar. Yang pertama, identitas lahiriah tidak menjamin keselamatan. Silsilah menunjukkan asal-usul, tapi keselamatan tidak pernah diwariskan secara otomatis. Kita bisa lahir di keluarga Kristen, tapi tidak otomatis hidup dalam Kristus. Tuhan tidak punya cucu, Tuhan hanya punya anak-anak yang lahir baru. Yang kedua, pengakuan manusia tidak sama dengan penilaian Tuhan. Beberapa orang dicatat sebagai gagah perkasa, tapi Alkitab tidak mengatakan mereka berkenan kepada Tuhan. Ini penting. Hari ini gereja sering menilai dari jumlah jemaat, jabatannya, popularitasnya. Tetapi Tuhan melihat hati. Yang tidak tercatat di bumi bisa sangat dikenal di sorga. Pelajaran yang ketiga, keselamatan adalah relasi, bukan registrasi. Silsilah adalah registrasi, keselamatan adalah relasi. Silsilah berkata, saya tahu siapa diri saya. Tetapi keselamatan berkata, saya mengenal Tuhan. Dan inilah inti Injil. Bukan siapa orang tua kita, tetapi siapa Tuhan kita. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita simpulkan bahwa pertama, silsilah itu penting, tetapi tidak menyelamatkan. Yang kedua, identitas manusia bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam menilai. Dan yang ketiga, keselamatan hanya ada dalam relasi dengan Tuhan. Bahkan di dalam Injil, kita melihat penggenapannya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak datang untuk memperbaiki silsilah. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia tidak bertanya, kamu dari keluarga siapa? Yesus bertanya, apakah kamu percaya kepadaku? Hari ini, mari kita bersama-sama jujur. Apakah kita selama ini mengandalkan silsilah rohani kita? Atau kita sungguh-sungguh hidup di dalam sebuah keselamatan yang kita yakini? Pesan kunci hari ini jelas. Jangan bangga pada asalmu. Pastikan hidupmu ada di dalam Kristus. Ambil keputusan hari ini. Perbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan kerendahan hati. Kami sadar seringkali kami lebih bangga dengan identitas luar kami daripada hubungan kami dengan Engkau secara pribadi. Ampuni kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak mengandalkan siapa kami, tetapi mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tolong setiap kami supaya tidak hanya dikenal di dunia ini, tetapi dikenal di hadapan-Mu. Hari ini kami mau memperbaharui iman kami. Kami mau hidup dalam keselamatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.